Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan bihun jagung. Ini bihun jagungnya saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Tapi ini nggak kepakai semua ya, ini yang saya gunakan hanya 100 gram aja. Jadi untuk modal bihunnya ini cuma Rp2.000. Bihun jagung ini saya lunakkan dengan disiram dengan air mendidih. Dan jangan lupa ditambahkan juga sedikit minyak sayur. Nah ini kita diamkan ya sekitar 3 menitan atau sampai bihunnya ini lunak. Sambil menunggu bihunnya lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda bisa menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp700 dan panjangnya sekitar 12 cm. Untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 3,5 sosis aja. Ini saya potong dari kecil seperti ini ya, menjadi 10 bagian. Jadi nanti dari 3,5 sosis ini Bunda akan mendapatkan sekitar 35 potongan kecil seperti ini. Jika sudah, sosisnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita giling halus ya. Bawang putih ini akan kita gunakan 2 kali, yaitu saat menumis sosis dan sisanya dimasukkan ke adonan. Jika bawang putihnya sudah halus, ini bisa langsung kita tumis ya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini kita pakai setengahnya aja ya, jadi sekitar 2 siung aja untuk menumis sosisnya. Jika bawang putihnya ini sudah matang dan harum, masukkan sosis yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian tambahkan juga sedikit air. Ini airnya secukupnya aja ya, hanya untuk mematangkan sosisnya. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi ya sampai rata. Dan ini kita masak sampai sosisnya ini matang dan airnya menyusut. Nah ini airnya udah menyusut dan sosisnya juga udah matang. Ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok teh cabai bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi ya sampai rata. Dan jika Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan lagi cabai bubuknya. Karena konsep camilan kita kali ini adalah pedas gurih. Nah, ini kalau cabenya udah rata, ini bisa langsung kita angkat. Dan ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Sekarang kita akan lihat bihun yang tadi kita rendam dengan air panas. Nah, ini bihunnya udah melar banget. Dan ini airnya akan saya tiriskan terlebih dahulu. Jika sudah tiris, ini saya gunting-gunting sebentar agar nggak terlalu kepanjangan dan nanti mudah kita masukkan ke dalam cetakan. Nah seperti ini udah cukup ya, ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah mangkuk dan masukkan 5 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung sagu. Kemudian ini kita larutkan dengan sekitar 120 ml air. Dan ini kita aduk lagi sampai rata. Oh ya, ini tepung yang saya gunakan adalah tepung curah biasa aja ya, yang harga per kilonya Rp10.000. Dan untuk tepung sagunya ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka. Tapi saran saya, jika untuk jualan gunakan aja tepung sagu curah. Karena kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 buah tahu putih. Ini tahu putihnya saya giling halus ya dengan ulukan seperti ini. Ini tahu putihnya saya beli di pasar, harganya Rp350 per buahnya. Jika sudah halus, ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga wortel. Ini wortelnya ukuran kecil ya. Ini beratnya sekitar 60 gram. Wortel ini sudah saya kupas dan cuci bersih. Wortel ini saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini. Tapi kalau misalnya Bunda nggak punya serutan sayur seperti ini, Bunda bisa menggunakan parutan keju ya, ataupun boleh juga diiris tipis-tipis. Nah, jika sudah, ini wortelnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cetakan bolu kukus, ini yang ukuran kecil ya. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 35 cetakan bolu kukus seperti ini. Nah ini kita oles terlebih dahulu ya dengan minyak sayur, biar nanti nggak lengket saat sudah matang. Nah jika sudah dioles semua, ini cetakannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan bihun yang tadi sudah kita lunakkan. Kemudian masukkan juga tahu putih yang tadi sudah kita haluskan. Masukkan juga wortel yang tadi sudah kita serut tipis. Juga tambahkan 2 batang daun bawang. Dan masukkan juga 2 siung bawang putih yang sudah kita giling halus. Ini setengahnya yang tadi ya yang udah kita buat untuk tumisan sosis. Masukkan juga larutan tepung terigu dan tepung sagu. Juga masukkan telur 1 butir. Dan terakhir, tambahkan 1 sendok teh munjung garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Pastikan semuanya benar-benar rata ya bun ya, terutama bumbu-bumbunya tadi, jangan sampai ada yang menggumpal dan tidak rata. Nah ini udah rata, ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan bolu kukus yang tadi sudah kita oles dengan minyak sayur. Nah ini udah ada adonan bihun telur, sosis yang sudah kita tumis pedas, dan cetakan bolu kukus yang sudah dioles dengan minyak sayur. Kemudian masukkan sedikit aja adonan bihun telur ke dalam cetakan bolu kukus. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja dulu. Kemudian masukkan juga potongan sosis yang tadi sudah kita tumis pedas. Ini kita letakkan di tengahnya ya. Kemudian kita tutup lagi dengan adonan bihun telur. Nah ini kita tutup sampai penuh ya. Tapi nggak usah penuh-penuh amat. Kira-kira seperti ini aja udah cukup. Nah jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan bihun telur. Kemudian tambahkan potongan sosis pedas di bagian tengahnya. Dan ini kita tutup dengan adonan bihun telur. Nah jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, kenapa kita nggak perlu isi sampai penuh-penuh banget? Karena nanti ini akan kita panir lagi. Karena nanti setelah dipanir, ini kuenya akan semakin membesar. Lagian kita menjualnya dengan harga murah meriah aja ya. Jadi menurut saya, ukuran segini udah cukup besar. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan bolu kukus, ini akan kita kukus ya. Tapi ini saya susun dulu ke dalam sarangan terlebih dahulu. Kemudian ini kita kukus sekitar 20 menitan aja atau sampai kuenya matang. Dan ciri-ciri kuenya ini matang, bagian atasnya ini nanti akan kokoh dan gak lagi lembek. Ini bagian atasnya udah kokoh dan ini akan saya angkat terlebih dahulu. Nah, ini yang barusan kita kukus, ini masih panas-panas ya. Dan ini akan saya dinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakan. Nah ini punya saya udah lumayan dingin, masih anget-anget gitu sih, tapi nggak apa-apa ya. Ini akan langsung saya keluarkan aja. Ini mengeluarkannya bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya. Mengeluarkannya mudah banget, sama sekali nggak lengket. Karena tadi cetakannya udah kita oles dengan minyak sayur terlebih dahulu. Setelah dikeluarkan dari cetakan, ini akan kita panir. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu adonan pencelupnya ya. Untuk adonan pencelupnya mudah, ini hanya 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air. Ini nggak usah kental-kental ya bun ya, agak encer aja nggak apa-apa. Nah seperti ini udah cukup. Kemudian celupkan kuenya ke dalam adonan basah. Kemudian ini kita baluri dengan tepung panir. Nah jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jika sudah dipanir seperti ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi jika bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa keesokan harinya untuk dijual. Atau ini bisa juga dijual frozen loh. Jika dalam kondisi beku, ini bisa tahan insya Allah sampai 1 bulan. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan, ini kita goreng menggunakan api sedang aja.
Menggorengnya nggak usah lama-lama, karena ini sebenarnya kuenya udah matang ya. Kita hanya mematangkan tepung panirnya aja, agar lebih crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini dua sisinya udah matang, tepung panirnya juga udah crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika camilan ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda jual menggunakan kemasan plastik nika ya. Ini yang ukuran 9x14 cm. Ini bisa diisi dengan 4 buah. Dan bisa juga Bunda tambahkan saus sambal. Tapi kalau nggak ditambahkan saus sambal juga nggak apa-apa ya, karena ini isiannya udah pedas. Jika menggunakan plastik nika dan saus sambal seperti ini, silakan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini luarnya crispy dan dalamnya lembut banget. Enak banget. Berpadu dengan pedas dan gurihnya sosis yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar enak, mantap. Ini sedap banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp12.959, menghasilkan 34 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp380. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi ya, silahkan dicek. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1.000-an sampai 2.000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya. Hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.